Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seperti semuanya, guru-guru kami yang kami hormati. Seperti biasa, kita bertemu lagi di acara mingguan persembahan Departemen Opjin FK UNER, kerjasama dengan ID dan Progi Surabaya dan Rumah Sakit Universitas Airlangga serta Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Jadi tanya apa saja minggu ini, jadi dengan tema yaitu dari divisi veto maternal, yaitu mengenai penanganan lupus pada kehamilan. Dan telah hadir di tengah-tengah kita hari ini yaitu guru kita semuanya, yaitu Dr. Hermanto Triyono selaku moderator. Selamat pagi, Dok. Oke. Dan juga ada dua narasumber kita, yaitu yang pertama itu Profesor Dr. Erik Miller. Pagi, Prof. Dan Selamat juga pagi, ada Dr. Seto. Dr. Muhammad Ilham Ali Kabar atau Dr. Aldi. Dan nanti seperti biasa kami persilakan kepada seluruh peserta bila ingin memberikan komentar atau bertanya. Halo. Halo. Prof, ada masalah teknis, Prof. Nah, mungkin monggo Dr. Hermanto, kata Dr. Seto bisa lanjut Dr. Hermanto. Ini beliau ada di depan saya, Dr. Seto. Iya. Jadi terima kasih Dr. Seto atas pembukaannya. Sahabat sekalian, hari ini kita akan menyedot ilmu dari Prof. Eri dan Dr. Aldika, pakar-pakar kita. Tentunya tidak perlu saya perkenalkan, beliau sudah sangat paham guru kita bersama, jadi mungkin tidak perlu diperkenalkan ya. Saya laporkan ke Prof. Eri, pesertanya 102 sekarang, Prof. Ya, mudah-mudahan akan bertambah lagi. Silakan, Prof. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Host nampaknya ini sehat bugar, ini semangat sekali. Saya lihat di WA itu apa jempolannya itu bolak-balik terus kelihatan jempolan. Halo Dokter Seto, salam sehat ya, sehat-sehat ya Dokter Seto ya. Oke, selamat pagi, sehat, Prof. Mohon maaf. Saya dengan berpartner dengan Dokter Aldi. Mungkin saya usul Dokter Host biar Dokter Aldi dulu lah. Ini yang kakek-kakek di belakang aja dulu. Silakan Dokter Aldi. Ya, silakan Dokter Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Eri, Dr. Host, Dr. Seto. Udah lama nggak ketemu langsung Prof. Eri nih, saya kangen, Prof. Dr. Host masih sering ketemu di masuk ke UNER. Prof, kalau boleh saya presentasinya nanti terakhir aja, Prof, untuk menyimpulkan ya, Prof. Sekarang kita langsung tanya jawab atau gimana, Dokter Host? Usul saya. Biasanya sih ada presentasi dulu ya, Dok. Mau diubah dulu? Tidak apa-apa, mungkin Dokter Aldi mungkin memberikan layang pandang, mungkin gambaran awal gitu, Dok, biasanya. Atau satu slide aja. Nggak harus slide. Iya, sebentar. Saya sampaikan satu slide aja. Ya. Iya. Ini sebenarnya mau saya tampilkan nanti, Prof. Jadi saya cuman ini aja ya, Dok, untuk pembukaan ya. Jadi bahwa SLE itu penyakit multifaktorial. Ini patogenesisnya bahwa SLE itu adalah kombinasi dari kerentanan genetik dan imunologis dengan paparan lingkungan. Ini terus terang paling ahli itu SLE Prof. Eri ya. Saya banyak belajar dari Prof. Eri. Jadi kerentanan genetik ini banyak sekali, dari mulai HLA-nya, kemudian gangguan pada sel imunologi, gangguan pada komplement, dan faktor hormon juga, karena SLE itu 90% pada wanita. Jadi peran hormon estrogen, progesteron itu sangat tinggi untuk mempredisposisikan wanita mengalami lupus dibandingkan laki-laki. Kemudian faktor lingkungan yang kita sudah sama-sama kenal ya, mungkin yaitu paparan sinar matahari yang berlebihan, itu juga dikatakan bisa memicu munculnya lupus. Kemudian respon mikroba, obat-obatan, juga beberapa jenis virus yang
diketahui ini bisa memicu lupus seperti Epstein-Barr itu atau parvovirus B19 itu beberapa faktor. Nah, intinya mereka akan menyebabkan reaktivitas sel B yang berlebihan. Jadi sel B itu adalah sel memori. Mereka akan menghasilkan kompleks imun ya. Jadi kadar CD4-nya tinggi. Jadi imun antibodi dan antigen kompleks. Jadi akan terbentuk kompleks imun antibodi yang ini akan menyerang sel tubuh kita sendiri, sel tubuh ibu hamil. Faktornya ada beberapa faktor pendukung, misalnya gangguan clearance dari imun kompleks tersebut atau gangguan toleransi. Jadi ada faktor genetik juga di sini. Sehingga akhirnya terbentuk antibodi yang ini menyerang sel tubuh ibu hamil sehingga terjadi lupus ya. Mungkin gitu Dokter Hermanto untuk pendahuluan. Nanti mungkin yang secara klinis kita bahas dari diskusi ya Dok mungkin itu. Mungkin Prof Eri, Dok, Prof mau menambahkan Prof. Oke. Terima kasih. Saya pinjam slide-nya Dr. Aldi. Wih, bagus sekali ya, slide-nya. Ya, ini slide-nya luar biasa ini. Iya, ya. Betul ini 2010 Bartel and Muller. Ya. Dr. Hos, saya permisi ya mungkin ya 3-4 menit ya begitu ya Dr. Hos ya. Ya, monggo Prof. Kita Ya. sedang ilmunya Prof. Ini malah saya yang nyedot ilmunya Dr. Aldi sama yang nanti forumnya. Jadi ini dengan slide-nya Dr. Aldi ini luar biasa ini. Apa namanya? To make much easier to be accepted. Ya. Jadi saya mulai dari yang kanan ini tadi environmental stimuli. Ya. Jadi ini kita sebagai klinisi, tampilan klinis ini pada penderita lupus itu memang ini pemicunya nih, ultraviolet exposure ya. Kemudian beberapa juga obat-obatan, diantaranya antibiotik dan infeksi ini dia. Jadi jangan lupa nanti teman-teman kalau berhadapan dengan pasien lupus ya harus banyak omong. Jadi anamnesa itu penting sekali. Jadi pertanyaannya ini yang persis seperti slide-nya Dr. Aldi ini harus diutarakan pada waktu anamnesa. Dan itu nanti sangat membantu kita untuk mengetahui di mana ini itunya apa grading of disease of lupus ini. Ya, apalagi ini lupus pada kehamilan. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini wah bagus sekali ini innate susceptibility ya. Ya sedikit ya kawan-kawan coba nanti dilihat lagi imunologinya ya. Saya kira klinisi Obgyn sudah tidak boleh lagi punya alasan itu biomolekuler tidak bisa karena di William Obstetric pun isinya itu juga sekarang sudah apa saya lihat itu 70% itu isinya molecular biology. Jadi dijelaskan di sini ya yang katanya Dr. Aldi tadi ya innate. Jadi kalau umpamanya imunologi itu belajar imunologi itu ada innate, ada adaptif ya. Innate itu yang awal sekali, terutama ada 3, nanti mungkin dilihat lagi ya, sel NK, kemudian sel makrofag, dan satu lagi sekarang yang sedang menjadi fokus penelitian itu sel dendrit ya. Nah, di sini tertulis human leukocyte antigen type DR3-2. Betul ini. Jadi ini jadi human leukocyte antigen ya, kalau Anda baca nanti di buku imunologi, sekarang dia berubah namanya menjadi MHC major histocompatibility complex. Jadi artinya sel-sel ibu lupus itu memang sudah genotype sudah ditakdirkan demikian ya di dalam sel host ibu-ibu lupus itu ada MHC ya, HLA. Nanti yang salah tanggap yang seperti diterangkan oleh Dr. Aldi pada waktu sel limfosit B-nya itu ya dalam menghasilkan autoantibody. Ya, nah, kemudian baru terus immunoregulatory genes ya. Di sini memang ada berapa genotype perkembangan terakhir, tapi yang paling utama yang pertama kali diketahui ini itunya Dr. Aldi ini 2010 ya. Betul ini DR3 ini dia. Jadi ringkas saya mengenai HLA type ini kawan-kawan.
mudah-mudahan tidak tambah pusing ya. Ini ilmu apa itu? Jadi artinya itu di dalam sel inang ibu-ibu lupus ya, itu ada namanya small unit protein yang kecil, yaitu yang disebut human leukocyte antigen. Nah, inilah yang nanti dengan pemicu tadi ya, bisa berupa sinar ultraviolet, kemudian obat-obatan, dan kemudian juga infeksi, dia bereaksi. Tapi reaksinya, saya ringkas saja, salah reaksinya. Nah, itu dia. Makanya terjadi lupus. Nah, kemudian autoimun proliferasi, nah ininya konsekuensinya. Jadi konsekuensinya ini sama Dr. Aldi dilihat ini, hyperactive B cell sama T cell activation. Jadi jangan lupa ya, sel limfosit T sama sel limfosit B. Sel limfosit B itulah yang menghasilkan antibodi. Ya. Ada antibodi IgM, IgA, IgD, sama IgE. Ada 4 macam antibodi. Ya. Nah, bagaimana sel limfosit B bisa menghasilkan antibodi? Nah, itu sangat tergantung kepada tetangganya, yaitu sel limfosit T. Makanya di sini Dr. Aldi menulis high ratio of CD4 and CD8 T cell. Ya. Jadi T cell itu juga tinggi karena sangat menentukan supaya sel limfosit B itu bisa menghasilkan antibodi. Ya. Nah, kuncinya di sini ya dari kotak ini, the box ini bagus sekali ya. Dibilang defective immune complex clearance karena saya sederhanakan ya, sel limfosit B itu yang menghasilkan antibodi, dia itu menjaga sel kita terhadap antigen. Jadi kalau antibodi itu antigen. Apa itu antigen? Antigen itu adalah unit terkecil dari mikroorganisme. Ya, apa sebenarnya itu unit terkecil mikroorganisme? Tidak lain dan tidak bukan adalah suatu protein. Apa itu protein itu? Protein itu polipeptida. Nah, kemudian bagian yang mana dari polipeptida itu yang bersifat antigen? Ya, jadi bagian yang mana dari polipeptida? Polipeptida, peptida itu kan banyak. Nah, protein itu, coba diingat-ingat, itu kan asam amino esensial dengan oligonukleotida. Wah, tambah pusing lagi nih mungkin. Oligonukleotida itu ya adenin, guanin, sitosin, timin. Nah, kumpulan kecil inilah yang bersifat imunogenik. Jadi dia bisa memancing sel limfosit B supaya aktif. Ini dia, di sini jahatnya. Nah, kemudian kecelakaannya yang dikatakan Dr. Aldi itu defektif. Nah, antibodi yang dihasilkan, ini kuncinya. Antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B bukan antibodi Suaranya termute, Prof. Prof. Eri. ya pagar. Baik, jadi demikian dia ringkasnya begitu ya, Dr. Host ya. Nanti kita akan tambah lagi. Mudah-mudahan itu ya. Terima kasih Dr. Host. Ya, Prof. Dokter ini masih belum ada Q&A ya, chat juga belum ada. Kami persilakan kepada seluruh peserta bila ingin bertanya seperti biasa bisa berikan pertanyaan melalui kolom chat maupun dengan fitur Q&A atau syukur-syukur nanti bila mana berkenan untuk bisa bertanya secara langsung live, kami persilakan kepada narasumbernya ada Prof. Eri dan Dr. Aldi ini. Oke. Belum ada, saya boleh Dokter Seto. Oke, monggo Dr. Host. Hilang. Monggo Dr. Hermanto. Sinyalnya putus. Iya, mungkin Dr. Hermanto sinyalnya masih putus-putus. Kalau berkenan boleh saya dulu aja yang bertanya.
Mungkin saya jarang, tapi saya ada mungkin pada pengalaman juga 1 atau 2 kasus yang akhirnya saya sudah rujuk ke konsultan maternal, bila mana kita temui ada memang mengarah ke arah SLE itu biasanya kapan kita bisa lakukan tata laksana konservatif atau istilahnya pemantauan atau ada tanda-tanda atau kriteria yang pada pasien ini worsening atau sekiranya memburuk sehingga kita harus segera lakukan terminasi. Monggo, mungkin saya yang butuh asupan dengan Dokter Aldi nanti. Silakan. Prof. Eri? Monggo Dokter Aldi, ayo Saya kita dulu. sama-sama. Iya, Monggo Prof. silakan Dokter Aldi, ya kita sama-sama. Pokoknya kita kayak bal-balan lah, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ya, Sesuai Prof. dengan itu advisnya Iya. Erik ten Hag. Erik ten Hag. Siap, Prof. Jadi ya nanti mohon dikoreksi ya, Prof. Jadi lupus ini dulu CPC saya dengan Prof. Eri. Jadi Prof. Eri yang ngajari saya. Jadi nanti mungkin sekalian saya tampilkan ya, Dokter Seto ya. Ya. Jadi manajemen lupus ini tentu saja harus dilakukan multidisiplin ya, Dokter Seto ya. Jadi tidak hanya obstetrician, juga rheumatologi, intensivis, pediatrik kardiologis, anestesiologi. Jadi banyak sekali karena ini adalah kasus yang sangat kompleks ya. Lebih baik memang dilakukan rujukan sejak awal ke rumah sakit tersier karena kasusnya tidak banyak. Kasus SLE pada kehamilan itu dari data penelitian kita ya, Prof. Eri dulu dengan Dokter Titania dengan Dokter Justina, kita punya data 10 tahun itu cuman nggak sampai 1% di Dokter Sutomo itu berapa kasus. Jadi nggak banyak, sebaiknya usul saya memang dirujuk ke tersier atau minimal sekunder ya. Untuk kasus SLE sendiri yang terpenting memang memonitor ya, Dokter Seto ya, memonitor kondisi ibu dan janin. Pada ibu dipastikan tidak muncul dimonitor SLE flare-nya, apakah terjadi suatu eksaserbasi SLE karena itu sangat berbahaya, atau munculnya komplikasi-komplikasi lain, paling sering ya preeklamsia, atau kalau dari lupusnya sendiri lupus nefritis ya, Prof ya, yang di data kita itu paling banyak lupus nefritis. Kita memantau itu dengan ketat. Bagaimana cara pantauannya? Dengan klinis, dengan laboratorium. Laboratorium ini yang repot karena mungkin nggak di cover oleh BPJS, jadi teman-teman di daerah juga repot kalau menangani. Bahkan di tempat kami sendiri pun di Rumah Sakit UNER juga kesulitan. Kita mau tipe B ya, Rumah Sakit UNER ini untuk memeriksa anates, antides DNA pun juga nggak bisa, karena kami harus ke Sutomo juga. Kemudian itu yang obat-obatan ya, Prof. Eri ya. Nanti Prof. Eri lebih detail. Obat-obatan itu kita harus memastikan obat-obatan yang aman, karena obat-obatan SLE variasinya sangat luas ya. Dari yang aman ya, misalnya seperti hidrokloroquine itu rutin di luar negeri, tapi di kita masih belum. Kemudian steroid, NSAID, sampai yang ke kemoterapi ya, yang itu yang berbahaya, yang tidak boleh digunakan pada kehamilan, itu juga harus kita pantau sampai akhirnya nanti kapan terminasinya. Nah, kapan terminasinya ini sangat tergantung kondisi ibu dan janin, dan memang tidak ada protap yang strict ya. Kalau dalam SL ini banyak juga waktu timingnya itu memang tidak strict. Jadi pertimbangannya sangat banyak ya. Mungkin demikian dari saya. Mungkin Prof. Eri, monggo Prof. Nambah. Oke. Jadi ada 3 kalimat dari Dokter Aldi yang bagus sekali ya, filosofinya bagus sekali. Kalimat pertama monitoring, wih betul ini. Kalimat kedua terapinya ini, teman-teman kita di terapi dan pemeriksaan laboratorium, betul ini diingatkan demikian. Saya bisa membayangkan teman-teman yang di level 2, apalagi level 1. Astagfirullahaladzim, mereka bisa kelabakan ini. Ya, ini diingatkan oleh Dr. Aldi filosofinya. Nah, yang ketiga, kemudian terminasi kehamilan. Jadi demikian Dr. Seto. Jadi begini ya, idealnya Dr. Seto, idealnya ya lupus woman before becoming pregnant, right? Ini betul yang dibilang Dr. Aldi itu monitor. What is something to be monitor on woman by lupus? Ya, I make dia simply. Dia sebenarnya
boleh enggak hamil, apa tidak boleh hamil. Itu dia kalau idealnya. Tapi kita enggak bisa menemui itu, Dr. Seto. Itulah makanya saya diskusi sama ini Profesor Yan ini yang dari Leiden itu. Kelemahan kita di sana. Kalau di negara maju, waduh semua itu astagfirullah bisa diatur. Jadi yang dijelaskan Dr. Aldi tadi, pasien-pasien kita yang di Dr. Sutomo, kemudian diteliti oleh satu Dr. Justina, ada 3 Pak Aldi. Kemudian satu Iya. lagi itu yang sekarang Titania. ada di Titania ini yang luar Ya. biasa itu data-data Di Medan. saya selalu open. Kemudian yang ketiga ini Dr. Aldi, yang kalau tidak salah itu classmate-nya Seto itu. Seto, classmate-mu itu yang suaminya polisi sekarang di Kalimantan Selatan itu siapa namanya Seto? Namanya sama itu. Halo Seto. Iya. Saya kok jadi lupa ininya, Prof. Kalau yang di ini Ya. karena kalau di Kalimantan ya Suaminya polisi. Yuni ya, namanya sama, dokter. ada 2 namanya sama, iya. Jadi Ya, itu penelitiannya bagus sekali karena terkait dengan recurrent pregnancy loss. Di antaranya the majority of possible cause is lupus ya. Nah, saya perdalam sedikit ya. Jadi kelemahan kita itu ibu ini datang itu sudah dalam keadaan hamil dan sekaligus sebenarnya tidak pantas hamil. Jadi kalau dari preconception dia tidak boleh hamil ya. Nah, sekarang tadi Dr. Aldi mengingatkan dengan obatnya itu, kita bisa lihat orang lupus itu apal dia, Dr. Seto, ininya. Bu, sekarang minum apa? Nah, dari situ kalau dia jawab ya, saya ini sudah ke polirematologi, kemudian dikasih obat ini lah, dari situ kita bisa tahu. Jadi dari obat-obat itu, misalnya kalau dia cuma ngomong, saya minum ini dok, saya minum, dia bisa nyebutkan namanya, saya minum prednisolon 4 mg, bisa itu dia. Saya cuma minum 1 tablet 1 kali sehari. Nah, dari sini bisa ketahuan, orang ini sebenarnya boleh ini hamil ya. Sudah ya assume it is he has been a steady and then just okay to be pregnant ya, woman pride. Tapi kalau dia sudah ngomong, saya minum apa namanya? Prednisolon 3 kali 4 mg terus ditambah kloroquine, kemudian ditambah lagi dengan yang statika yang kita punya imuran misalnya, aduh ini disaster ini ya, kecelakaan ini, waduh ini sudah harus duduk manis sama dia nih, kita harus konseling ya bahwa aduh yang tadi dikatakan Dr. Aldi, nanti ini perjalanannya jadi macam-macam. Satu, flare, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, ancaman kita di Dr. Sutomo ini, lupus nephritis itu ya. Munculnya pada biasanya minggu ke-18, minggu ke-20. Dr. Aldi, siapa namanya yang cantik tuh yang belum nikah itu lebih PDS kita. Sekarang ada di Surabaya, itu penelitiannya dia itu. Kan sama Anda kan lupus nephritis. Siapa namanya Aldi? Yulisa. Hah? Itu loh. Lupus nephritis. Keponakannya Dokter Puji itu loh, keponakannya Dokter Puji. Andita, Bro. Oh iya. Kan ada di Surabaya kan dia kan? Enggak, Bro. Lupa saya. Andita di Jakarta. Jakarta kan, Bro. Oh, pindah Jakarta ya? Iya. Nah, itu penelitiannya itu kan sama Anda itu. Nah, itu lupus nephritis munculnya pada minggu ke-18, 20. Itu, waduh, rodo angel itu membedakan ini preeklamasi apa lupus nephritis. Demikian dulu, Dokter Seto. Mungkin sampai di situ dia. Ya. Satu lagi Dokter Yulisa itu, Prof. Tadi. Oh iya, Yulisa, betul. Iya, kan ada 2 ya Yulisa ya. Harus gabung ini. Iya. Iya, Prof. Yang dinas di Kalimantan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin mohon izin Dr. Hermanto kalau berkenan saya bantu bacakan. Ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi yang pertanyaan pertama tadi mengenai mode of delivery. Jadi apakah masih sesuai dengan indikasi obstetri pada pasien-pasien SLE atau juga harus melihat mungkin status SLE-nya dan sama pilihan kontrasepsinya. Terima kasih. Saya sendiri juga mau bertanya, memang harusnya saya menjawab karena endokrinologis, tapi saya juga sekalian ingin tanya ini bagaimana, apa betul
memang tadi kan dikatakan Dokter Aldi salah satunya estrogen dan progesteron ini 90% kasusnya pada wanita, jadi pasti hubungannya dengan estrogen dan progesteron. Ini bagaimana pilihan kontrasepsinya? Terima kasih. Satu, metode persalinannya, kedua, kontrasepsinya. Monggo, Prof. Dr. Aldi. Iya, Dokter Aldi. Oh, saya dulu, Prof. Kita garap sama-sama, monggo. Iya, Prof. Ya, Prof. Saya ngasih asis nanti Prof Eri yang ngegulkan ya, Prof. Jadi kalau mode of delivery itu Dr. Seto masih Dokter Aldi, sudah Dokter betul Aldi. ya, sesuai. Ya, Prof. Itu Anda ngomong, Anda ngasih assist, saya ngegol, saya ingat sama itu. Sekarang siapa namanya itu yang dari Denmark itu sekarang masuk ke MU, baru 3 hari yang lalu dipanggil. Dia memang tukang Oh, iya, assist itu. Siapa namanya yang Ya, Prof. Erikson, Prof. ya benar, boy. Sampai kok inget ya. Tapi dia tuh Prof. punya penyakit jantung loh, Aldi. Dia Iya, pernah itu loh. Itu. Ya, Wah, Prof. ini ngomong bola apa ngomong lupus? Nanti. Ya, Prof. Nanti kita dilanjut, Prof. Di luar forum, Prof. Jadi kalau mode of delivery itu masih sesuai dengan indikasi obstetri ya, Dr. Seto. Dengan ini penanyanya siapa? Oh, nggak ada. Jadi masih sesuai dengan indikasi obstetri, jadi tidak harus SC tentu saja. Nah, yang banyak kontroversi memang di topik kontrasepsi ya. Jadi tapi kalau kita berbicara prinsip saja bahwa SL itu kenapa terjadi pada wanita karena estrogen progesteron ya. Jadi estrogen progesteron tinggi itu cenderung memang lebih mengaktifasi lupus ya karena dia mengaktifasi DALPER2 di mana nanti itu B-cell-nya lebih tinggi. Nah, B-cell ini kan tadi sudah dijelaskan Prof. Eri sebagai salah satu faktor utama jadi apa namanya? Lupus. Nah, ada beberapa penelitian. Jadi kalau memang jadi secara prinsipnya hormonal cenderung tidak dianjurkan Dr. Seto ya. Jadi kalau COC itu banyak beberapa penelitian menunjukkan risiko flare-nya meningkat ya dengan COC terutama dengan estrogennya yang dosis tinggi Dr. Seto itu meningkatkan flare beberapa kali lipat ya. Jadi apa rekomendasinya dihindari apalagi pada pasien-pasien yang SLE-nya aktif atau dengan lupus nefritis atau dengan antifosfolipid antibody seperti itu dihindari. Jadi kalau SLE-nya aktif ya prinsipnya harus menghindari estrogen kalau bisa dengan kemudian progestin only juga sama juga tidak dianjurkan juga ya karena beberapa studi itu menunjukkan peningkatan risiko tromboemboli juga ya jadi ada meskipun ringan tapi itu juga tidak dianjurkan. Jadi pilihannya cuma non hormonal yaitu dalam hal ini IUD namun juga harus hati-hati pada IUD ini karena pada orang SLE biasanya menggunakan steroid atau imunosupresan ya jangka panjang. Jadi risiko infeksi juga meningkat. Jadi intinya sih paling aman ya non hormonal, tapi juga harus hati-hati kalau IUD juga diperhatikan risiko infeksinya. Ya mungkin paling safe ya mungkin kondom ya Dr. ya. Kondom dengan kombinasi kalender mungkin ya kalau paling paling aman gitu. Oke, Prof. Itu Prof saya, Prof. Oke. Ya, saya lanjutkan ya, Dokter Host. Monggo, Prof. Ya, saya itu persis seperti Dokter Aldi, jadi 3 poin di sini ya. Jadi Dokter Seto untuk menjawab apa metode persalinannya itu, memang seperti tadi Dokter Aldi katakan ya, pada waktu menerima pasien lupus yang hamil ini, ya polisi kita itu sudah jelas di itu maternal, ditegaskan dulu apakah ibu ini flare apa enggak. Nah, itu dia. Apakah ibu ini flare apa enggak? Kalau flare, ya tanda-tandanya apa? Nah, bisa dilihat dari itunya, tampilan klinisnya itu. Tadi slide-nya Dr. Aldi kan bagus sekali itu kan. Pertama ditanya aja, Bu, kalau lihat matahari itu gimana Bu? Tambah enggak enak itu ya. Kemudian yang kedua itu biasanya makan itu sudah enggak enak dia. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau ibu lupus kita ya, ini yang di Dokter Stomo ya, saya lebih baik pakai yang di Dokter Stomo daripada yang di luar negeri. Itu yang berbentuk butterfly itu loh di wajahnya itu. Ya, sebab saya dengan Titania itu kumpulan kasusnya 53 kasus. Waduh, terutama di sana pada ibu-ibu yang sebenarnya ini ibu lupus yang tidak pantas, yang tidak boleh hamil terus hamil. Jadi kata kuncinya flare tadi.
Kalau tidak flare, nah terus seperti dikatakan Dr. Aldi. Tapi kalau flare, polusi kita sudah ditegaskan di sana, kasih dulu dosis kortikosteroid tinggi, ya. Dia bisa 250, bisa 500, dikasih 3 kali tapering off. Itu kan sering di laporan pagi kan. Kemudian dicek juga lab yang spesifik. Jadi alhamdulillah Dr. Gala ini sudah kerja habis-habisan ini. Ini Dr. Gala ini ngurusi BPJS luar biasa. Sekarang kita sudah bisa itu meriksa namanya ratio C3, C4 ya. Kemudian antibody anti dsDNA ya. Jadi kalau itu positif, C3 C4-nya turun, wah ini memang orang flare ini. Ya, ditambah satu lagi sekarang ini sedang diupayakan oleh Gala, yaitu meriksa ininya fungsi ginjalnya. Jadi tidak pakai lagi serum kreatinin itu terlalu ini kasar, tapi pakai itu aldi referatnya referatnya CHIN itu loh. Referat keduanya CHIN. Jadi yang diperiksa itu elevate glomerulo apa namanya perfusion, itu yang dilihat di sana. Pakai statin kalau tidak salah itu referatnya itu. Itu bisa peduli klinik, itu lebih akurat. Jadi demikian lab-labnya. Nah, saya sederhanakan sekarang. Kalau dia tidak flare, dia bisa terus data-data kita menunjukkan ya, data-datanya Titania itu menunjukkan lumayanlah yang bisa mencapai preterm ya, mencapai 2 kiloan. Jadi apa namanya estimate baby weight itu lumayan bisa 40%. Kemudian yang bisa yang atom ya bisa sampai 25%. Nah, sisanya itu gagal. Jadi jawabannya ya tadi seperti yang dikatakan Dr. Aldi, tidak perlu harus sesar, tidak perlu. Kecuali itu indikasi obstetrik yang lain. Kalau high social value baby ya itu silakan. Tapi ini bisa melahirkan dari bawah. Nah, begitu. Yang lainnya itu mengerikan itu, yang di others itu kira-kira 15 sampai 20 ya. Itu ada yang sampai lung lupus, kemudian brain lupus kita punya 2 gitu. Nah, sekarang apa ininya family planning-nya? Betul, memang pada apa namanya maternal adaptation, once the woman becoming pregnant, there is increase of estrogen. Ya. Estrogen ini, yang tadi kan slide-nya Dr. Aldi yang slide pertama itu, ini yang menguphold munculnya sel limfosit B ya, terus menghasilkan demikian banyak autoantibody. Nah ini harus diblok gitu. Kalau progesteron itu lawannya dia. Progesteron itu kalau kita bicara hamil yang safe bisa sampai aterm, itu jasa-jasanya progesteron. Tadi sudah disinggung sama Dr. Aldi. Progesteron itu mengindicate suatu situasi T helper 2 produce cytokine. Cytokine yang anti-inflamasi. Lawannya estrogen, nah itu sitokin proinflamasi. Ini sifatnya sitolitik. Hancur itu sel-sel dengan apa namanya dengan sitokin yang T helper 1 ini. Nah, saya membaca ada 2-3 paper Dr. Aldi. Ternyata di negara maju itu dia masih memberikan, nah ini saya tahu ini kan dari endokrinologi ya, dia masih memberikan estrogen tapi dosis rendah, Seto, sebesar 25 mikro. Ada yang 15 mikro, 25 mikro. Saya lupa, Seto, Yasmin itu berapa ya? Yasmin itu kalau tidak salah 15 mikro Yasmin apa 25? Berapa? 25, Prof. 25 mikrogram. Ya. Itu di negara Eropa diberikan itu. Ya. Tetapi tetap kontrol yang teratur itunya. Jadi diikuti itunya. Nah, kemudian memang yang paling aman kita ya tadi yang dikatakan Dr. Aldi itu kita pakai intrauterine device, tetapi kontrolnya ketat. Karena kan pemicunya tadi kan slide pertama itu kan infeksi tadi. Terutama infeksi ya ini apa namanya kan lactobacillus itu kan penjaga ya, tetapi kalau ada suatu infeksi lactobacillus itu malah justru bisa tidak menjaga tapi berubah melawan kita. Terutama yang gram negatif kan. Baik, sampai di sini
Dr. Host. Oke. Terima kasih. Mantur nuwun, Prof. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Dr. Aldi bisa menjawab ini. Pokoknya di Q&A saya hilang ini karena saya habis terlempar. Oh, Ini iya. Dokter Seto, kalau bisa Iya, Bro. raise hand ya. Ya, Prof. Kalau bisa raise hand, saya juga pengen ketemu, siapa tahu bisa Tadi ada ketemu yang siapa? present Dokter tadi. Yuta, dokter siapa tuh? Siapa namanya Aldi yang cantik itu sekarang pindah ke Jakarta. Siapa tahu ya ada di sini. Raise hand itu. Saya bisa ngomong. Tadi ada yang present tadi ya, Dr. Seto ya tadi. Tadi sempat Iya. ada yang present tadi. Cuman monggo kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya nih, insya Allah Prof. Ferry sangat tenang bisa berdiskusi langsung dengan murid-muridnya. Ini Bukan, malah mereka tuh guru saya, Dokter Seto. Yulista tuh kalau enggak dia neliti saya enggak ngerti ditanya apa lagi. Terbalik Seto. Ini ada pertanyaan dari Dokter Robert ini, Prof. Dari Dr. Robert Ridwan ini. Robert Ridwan. Ya, Prof. Training kita, Prof. Izin bertanya bagaimana tanggapan Prof. atau dokter bila bertemu pasien grafit usia hamil muda di bawah 20 minggu dengan status lupus nefritis dengan lab fungsi renal dalam batas normal. Tapi dari internis menyarankan terminasi karena risiko lupus nefritis meningkat seiring usia kehamilan. Monggo Prof. Eri dulu aja. Ini Robert siapa? PPDS 2 tak? Iya, Prof. Tak kepalanya dia sendiri yang presentasi. Jadi Dr. Aldi saya memberikan journal reading itu ke Robert dan Yusra itu. Iya, Prof. Itu satu segmen itu mengenai lupus. Jadi nanti beberapa kali kita akan tampilkan lagi. Jadi kan Robert, jangan lupa itu filosofinya adalah lupus on pregnant, right? The case is belong to fetal-maternal, not for the endocrinologist, not the rheumatologist. Ya, itu dulu filosofinya dipegang. Karena mereka itu belajar beyond pregnancy, itu dia, ya. And now it is our dominate area, ya, pregnancy. Itu dia dipegang dulu, Robert. Jadi decision itu ada di kita, bukan di dia. Silakan dia boleh mengusulkan, tetapi we are decision maker, right? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kelainan ginjal itu seperti apa, lah itu kan sudah kita diskusikan kan di journal reading itu. Pertama ya dilihat dulu. Jadi pasiennya jelas hospitalized ya. Fungsi ginjalnya dulu. Tadi sudah saya utarakan. Elevate ya, glomerular filtration itu sekarang dipakai. Kemudian yang kedua, ininya apa namanya? Within 24 hours berapa yang hilang, albumin yang keluar. Ya. Kemudian yang ketiga baru yang karakteristik belong to lupus ya. C3 C4 rasio, kemudian ditambah apa namanya? Antibody anti dsDNA ya. Kalau clinical performance-nya kan sudah jelas tadi kan. Tambah satu lagi, Robert, kamu mungkin lupa kali yang namanya LAC dulu. Lupus antikoagulan itu. Ratio LAC1, LAC2. Ini dia. Kalau ratio ini jelas kayaknya nggak tahu ya Dokter Somo, saya pernah 2 kali. Jadi sudah ada cut off-nya di sini ya. Kalau di luar dari cut off itu menunjukkan bahwa wah ini lupusnya tenanan itu. Nah, terus yang ini jangan lupa kalau pasien ini respon terhadap high dose corticosteroid, dia menunjukkan improve dari laboratory data, we can decided go on to the pregnant. Kita teruskan. Jadi demikian Robert. Ya. Halo Robert. Saya tambahin dikit ya Prof. Kalau boleh. Ya. Okay. Ya, saya setuju dengan Prof. Ferry. Jadi pertimbangannya mesti multidisiplin ya dengan kita sebagai leadernya. Cuma memang beberapa referensi itu menyatakan aktif lupus nefritis itu indikasi terminasi. Ada beberapa referensi yang saya baca, Prof. Tapi kalau kita lihat data kita ya, Prof, penelitian kita itu memang flare paling banyak
nomor 2 memang lupus nefritis ya, di yang penelitian kita itu Prof. Lupus nefritis Ya. nomor 2. Nomor 1 kan masalah hematologis. Dan lupus nefritis ini memang terkait dengan poor pregnancy outcome ya. Jadi keluaran kehamilan yang jelek, dan nggak enaknya di penelitian kita itu lupus nefritis berkorelasi dengan risiko maternal death ya Prof. Risiko kematian ibu memang lebih tinggi ya, otomatis karena kita bandingkan dengan yang lupus yang tanpa komplikasi memang lebih tinggi risikonya. Jadi pertimbangannya perlu saya rasa perlu dipertimbangkan matang-matang. Tapi kalau memang semua baik, pasien compliance-nya juga bagus, bisa kontrol secara rutin. Kalau waktunya hospitalize dia hospitalize, ya saya rasa enggak apa-apa ya Prof, dilanjutkan ya Prof, insya Allah bisa kita kontrol, kecuali kalau pasiennya memang compliance-nya nggak bagus, tinggalnya jauh dari rumah sakit, ya itu mungkin pertimbangan lain. Tapi mungkin lebih banyak lupus nephritis ke arah ini ya Prof, ke arah preterm seperti itu Prof ya, ke arah AGR, preterm, ke arah sana. Dan maternal death itu ya mungkin ya itu tadi, karena datangnya sudah terlambat dan sebagainya. Mungkin jadi kalau seperti itu mungkin diteruskan aja Prof. Kalau saya ya Prof ya. Ya. Jadi intinya tadi saya ngulang sedikit, kekuatan memberikan dosis tinggi kortikosteroid itu di situ jadi andalan. Kalau itu improve, wah kenapa tidak tambah hasil-hasil lab yang lain. Tapi kita juga jangan lupa Pak Aldi, kan yang kita monitoring itu kan 2 sisi, ibunya sama janinnya. Jadi janinnya jangan lupa dimonitor. Janinnya itu kan mulai Ya, Prof. Dari ratio femur length dan lingkaran abdomen, apakah ini IGR apa enggak. Kemudian ratio middle cerebral dengan umbilical artery, apakah ini fetal anemia apa enggak. Kemudian juga air ketuban jumlahnya, terus ditambah yang 25 menit itu dengan menggunakan NST itu ya. Itu juga penting. Jadi kalau itu terus baik ya, itu angka yang dari dokter Titania itu beberapa itu bisa jalan terus itu sampai akhirnya dia 2 kilo 100 gram 1,9, nah lumayan itu. Apalagi ibunya itu ternyata high social value baby, waduh, makanya ya alhamdulillah lah kalau bisa dapat dua-duanya. Tapi kalau enggak ya memang betul. Biasanya yang fatal tuh ini Pak Aldi, yang lung lupus ini loh, akhirnya masuk ke situ. Waduh, iya betul. Masih. Setuju, Prof. Terima kasih Prof. Izin melanjutkan, ada pertanyaan lagi. Jadi mohon izin bertanya, pada kasus SLE sendiri, dapatkah kehamilan menjadi etiologi atau pencetus terjadi SLE? Jika dapat, pemeriksaan sederhana apa yang dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang sederhana? Terima kasih Prof. Mungkin buat teman-teman yang berdinas di daerah. Baik. Iya Dokter Aldi. Oh iya Prof. Ya. Saya sekalian share aja ya Prof ini nanti. Iya. Monggo ini sekalian waktunya juga tinggal 15 menit. Iya. Jadi mungkin ini berkaitan dengan diagnosis ya. Kita berbicara diagnosis. Ya. Jadi kalau di daerah ya paling sederhana ya. Ini mungkin saya jelaskan dulu kriterianya ya. Ini kriteria lama yang kita pakai, kriteria ARA itu. Jadi ada 11 kriteria klinis dan beberapa kriteria imunologis. Jadi prinsip kalau yang dulu ini yang penting 4 positif ya. Jadi dari mana saja itu 4 positif. Jadi mungkin ini kalau sekaligus menjawab pertanyaan tersebut ya, ini yang dicari mungkin dari klinis saja ya teman-teman, di perifer apa di primer ya, vaskes primer ya, dari gejala klinis saja, malar res, dysphoid res, photosensitivity tadi Prof Heri sudah sampaikan kalau kena sinar matahari seperti apa responnya. Ada oral ulcer, artritis, serositis ya, atau penyakit-penyakit ginjal, neurologis, hematologis ini ya. Kalau ini kan agak susah memang. Nah, cuman ini kriteria yang baru dari SLICC ya. Jadi revisinya itu sekarang 4 kriteria klinis ditambah 1 imunologis. Jadi harus ada sekarang harus ada imunologisnya untuk menyatakan bahwa itu SLE. Nah, imunologisnya apa macam-macam, ANA, dsDNA, anti-SMID ya, antiphospholipid antibody, komplement atau ini ya. Nah, ini mungkin bisa dicari ya dari teman-teman di
primer, gejala-gejala klinis ini yang bisa mengarahkan ke SLE, dan juga ini lab-lab sederhana seperti anemia hemolitik itu kita bisa lihat hanya dari DL-nya. DL kita lihat dari HCT, MCHC sama NCV-nya kan kita bisa lihat apakah ini hemolitik ya. Kalau bisa ditunjang dengan bilirubin juga lebih bagus, atau LDH itu bisa mengarah ke hemolitik. Kemudian leukopenia, ada trombositopenia, nah ini beberapa. Jadi cukup dari DL kita bisa lihat ya, DL bilirubin mungkin ya, atau LDH itu bisa dengan yang lain. Atau kalau anates ini agak susah memang di sini. Oke, mungkin gitu Prof. Monggo Prof. Heri. Oke. Ini bagus sekali slide-nya, Dr. Aldi. Coba tetap aja dipasang. Ini Ya, bagus Prof. ini. Ini kalau tidak salah yang mempublishing ini siapa ini? Biasanya jagonya itu namanya Petri biasanya. Apa Petri ini ya? Ini dari Prof, organisasi Prof, SLICC. Iya, tetapi idenya Petri loh. Oh iya, Prof. Sama orang. Iya, ada ya. Oh, ini Petri M. Ini memang ini kayak oh iya kalau Prof, betul Prof Heri hafal sekali. Ya. Kalau di preeklamsi itu namanya Redman Christopher, sudah tidak ada orang nyangkal lagi gitu. Kalau dia sudah ngomong itu betul. Jadi ini bagus sekali nih Pak Aldi, ini bisa untuk teman-teman di mana? Di level 2 ya kabupaten ya. Jadi saya ingat dari Prof Lila, Prof Dikman ya, before grabbing patient, right? By good communication, ya, it would be resourceful and helpful. Banyak akan menolong dia. Nah ini, jadi yang di sini 1 sampai 11 ini, kan ini Pak Aldi, kita sama seperti yang cantik itu, kan pakai seledai loh, mesti ingat SLEDAI kan, jadi Lupus Disease Activity Index gitu. Ya ini dia makanya dari sini dia. Jadi yang nomor 9, 10, 11, nah ini andalan ini. Ini untuk level 2. Jadi dengan memeriksa DL aja bisa tahu ini. Apakah ini anemi, kemudian trombositnya turun, ya, atau leukopenia. Waduh, ini leukopenia ini kalau di seledai itu skornya tinggi dia. Kalau tidak salah, mana ada Robert ini. Robert ini pernah presentasi ini. Skornya itu kalau tidak salah 6 atau 7 ya. Terus baru ditambah arthritis. Pasien kita banyak yang di sini nih. Kalau dia sudah nyeri lutut ya, kemudian malah di bau juga ya. Ini hati-hati ini. Nah, terus yang saya katakan tadi butterfly face itu ini bisa nomor 1, bisa nomor 2 dia. Ya. Jadi dari slide ini ya bagus sekali ini kalau di scoring pada SLE ini seledai ya. SLE Disease Activity Index, dari situ kita tahu kalau lebih dari 15, oh ini benar, ini seperti orang lupus ini ya. Jadi kita belum nyentuh tubuhnya loh ya, kita baru melihat aja sama omong-omongan ya. Apalagi ibunya ngomong, loh iya dok, saya ini berobat, obatnya itu ini. Wah sudah tambah ini lagi. Nah terus baru dari labnya ya. Labnya di Indonesia, ini untuk teman-teman yang di level kabupaten, terutama pakai ini dulu. Jangan ANA dulu ya, sebab ANA itu kalau orang interno bilang, kalau positif itu belum tentu lupus ya. Kalau interno itu bilang, kalau dia sudah pusing, ini enggak, itu enggak, ini enggak, itu enggak, terus baru dia pakai ANA. Kemudian ANA-nya positif, wah ini lupus, mesti begitu orang interno itu. Lebih baik pakai ini, nomor 4 itu loh. Ya, ini kita yang banyak di sini. Ya, nomor 4 tadi, antiphospholipid antibody. Nah, slide-nya Dr. Aldi yang pertama tadi, waktu di awal itu, kan auto antibody ya. Ini kan sebenarnya antibody yang salah. Jadi antibody itu harusnya menjaga sel host, tapi dia justru pagar makan tanaman. Nah, yang digasak itu fosfolipid. Fosfolipid itu dia apa namanya? The layer of cell surface layer itu yang digasak sama antibodinya, hancur selnya. Nah, itu yang terutama di Indonesia. Jadi kalau mau pamannya di level 2, pakai nomor 4 aja dulu, ya. Terus baru ditambah nomor 1.
Jadi kalau yang anti-phosphate antibody itu, Valdi, kita masih pakai yang WHO. Jadi ada yang IgG, yang IgM, ya. If higher than 25 GPL, jadi cut off-nya demikian. Kalau lebih tinggi dari 25 GPL itu positif. Terutama yang dilihat IgM, kan sesuai dengan tadi gejalanya itu. Kalau gejalanya acute, IgM-nya dia, kan? Jangan lupa IgM itu yang pertama kali dikeluarkan, baru terus IgG ngikut di belakang gitu. Jadi kalau kita pakai kombinasi ini, ya bagus sekali ini, karena ini kita di level 2 ya, terus ditambah, saya kira di level kabupaten sekarang kan sudah ada patologi klinik ya. Nah ini direct testnya ini dia, ya karena tadi dari DL-nya kita melihat ada ini, ada anemi. Sebab di sini kenapa harus nomor 6? Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa ini ada hemolisis ini. Ada, jadi komtes itu pembuktiannya, ya. Kan problem kita itu anemi itu kan asupannya yang kurang kan, asupan Fe. Tapi jangan lupa, Valdi, sekarang kita punya, we have another new hot issue and as well as threatened. What is that? Helicobacter pylorica, ini dia. Ini saya belajar dari teman-teman, siapa itu? PR4 yang jadi profesor sekarang, itu studinya di Oita University, ini dia. Jadi ternyata, ya saya cukup malu juga ya melihat presentasinya itu. Karena dibandingkan orang Vietnam, orang Thailand, sama satu lagi orang, kalau tidak salah orang Laos, ya. Terus satu lagi orang Indonesia. Jadi kumpulan kasus itu. Jadi darahnya dibawa ke sana, Oita University. Waduh, yang terutama itu orang Indonesia. Jadi masalahnya itu infeksi Helicobacter pylorica itu mengganggu di lambung. Jadi kan lambung itu kan dia mengabsorpsi Fe, di situ diganggu. Makanya Fe tidak bisa masuk dalam darah. Jadi terjadilah anemia. Selama ini kan kita cuma mikir, wah ini asupannya kurang gitu aja, padahal ini sudah. Demikian Dr. Host. Pak Seto, belum ada ya? Sementara belum ada. Mungkin mengingat waktunya tinggal 5 menit. Monggo mungkin Dr. Host atau Dr. Ya saya ada sedikit minta maaf ya Dr. Host. Saya terlalu banyak omong. Monggo kalau Dr. Hermanto pertanyaan. Saya terlalu banyak omong kali, jadi minta maaf ya. Ya Prof, memang harus begitu Prof. Jadi guru. Saya aja pertanyaan Prof. Bagaimana supaya kita tidak miss diagnosis untuk ini gitu. Matur nuwun, Prof. Pak Aldi atau Prof. Tips supaya tidak miss. Ya. Dijelaskan Dr. Aldi itu memang bagaimana mendeteksi adanya autoantibody. Jadi itu kuncinya itu. Itu kuncinya, autoantibody. Autoantibody selama yang saya tahu di Indonesia, di Asia, itu baru 9 loh ya, Asia loh ya. Kalau Indonesia itu, ya saya belajar dari Dr. Gatot sama sekarang Dr. Awalia ya. Prof, ini kita tahunya baru cuma 4 aja di Indonesia. Yaitu SSA, SSB, kemudian DS anti-DNA, dan satu lagi LAC1 sama LAC2. Nah, yang 5 itu tidak ada. Nah, terus ini Prof Yan itu, waduh, saya bengong dengar eksplanasinya dia. Autoantibody-nya banyak sekali. Dan ini Dr. Host, periksanya itu sudah tidak pakai ELISA lagi. Kita kan pakai ELISA kan. Periksanya pakai, saya lupa, ini presentasinya Dr. Gala. Gala ada di sini enggak ya? Jadi microarray. Tidak ada itu alatnya yang ada dia di sana, Host, di Harkit Jakarta, itu yang mengoperasikan anaknya siapa, Host? Kardiologis guru kita di Dr. Stomo. Bukan. Kardiologis Dr. Stomo siapa itu? Kan anak-anaknya jadi kardiologis, dan satu lagi perempuan itu dia ada di Harkit. Dia yang mengoperasikan itu.
microarray. Jadi dari situ Oh, ketahuan siapa namanya. Pratanu itu ya, Prof. Iya, iya betul, belakangnya Pratanu, tapi nama perempuan Lydia. itu Lydia betul. Ya. Kita belum ada loh ya. Prof Bus sudah janji, iya ya Pak Eri gampang itu nanti gampang ngomong. Atau ya, jadi gitu, kata kuncinya Iya. itu deteksi autoantibodinya, host. Ya. Siap. Nggak ada klinisnya ya, Prof ya. Kalau klinis yang tadi itu yang dibilang Dr. Aldi, kita supaya mengurangi kesalahan pakai seledai tadi, SLA, Disease Activity Index. Nah, itu kan ada skornya. Kalau skornya lebih dari 15, kita sudah dipublikasi kok, sudah dipublikasi oleh bukan Titania, di ini siapa namanya yang pindah Jakarta yang keponakannya Andita, ya. Prof. Ya. Oke, nggih Prof, matur nuwun. Saya izin nambahkan sedikit ya, Prof. Ya, Data kita aja, Prof. Jadi biar teman-teman tahu semua data yang di Sutomo yang kita teliti nih, Prof. Jadi selama ini ada Dr. Justina, ini Titania ini, Titania ya. Iya, jadi Titania ini. Ya. 10 tahun ya, hampir 10 tahun ya. Jadi jadi kasus kita itu 116, di sini sudah terstomo. Jadi cuma 0,65%, flare-nya 49, preeclampsia 24, KPP 9, sindrom antifosfolipid 5, DMKS 4. Jadi ini faktual di lapangan ya. Dan manifestasi flare 55% hematologik dan 46%-nya tadi lupus nephritis, Prof, yang kita bahas tadi. Dan ini outcome-nya seperti ini, 34% preterm birth, jadi udah sangat besar sekali risknya preterm birth itu. Aborsi, IGR, oligodramnion, AFD, neonatal death, sama fetal distress. Ini outcome dari kasus-kasus tadi, Prof. Terus ini tadi sudah ya, Prof. Saya mungkin ini ya, Prof. Mungkin saya satu slide ini ya, Prof. Nah, kapan boleh hamil? Jadi kalau mungkin prinsip untuk teman-teman ya, prinsipnya kalau pasien dengan SLE itu boleh hamil ketika sudah 6 bulan bebas dari gejala atau remisi istilahnya. Jadi sudah terkontrol. Jadi kalau misalnya pasien itu belum 6 bulan, masih baru 1 bulan, 2 bulan baru bebas gejala, masih jangan hamil dulu, lebih baik tidak hamil dulu. Kita mungkin diberikan vitamin dulu untuk persiapan, tapi di IE dulu tidak boleh hamil. Atau prednisonnya jangan high dose. Kalau high dose juga artinya belum terkontrol dia. Kalau di atas 10 mg itu belum terkontrol. Atau tidak ada dalam 6 bulan terakhir dia misalnya konsumsi dia misalnya dapat ciklofosfamid, dapat methotrexate, ya jangan ambil dulu. Atau misalnya dari dokter penyakit dalamnya mengganti regimen baru, tapi masih aktif penyakitnya itu juga jangan hamil dulu. Terus satu lagi dilarang hamil ini dari beberapa referensi yang saya baca ya, Prof. Ini kalau SLE dengan komplikasi ini itu mutlak tidak boleh hamil ya. Jadi kalau ada hipertensi pulmonal berat, ada gagal jantung, misalnya dia pernah mengalami episode ini ya, sebelum itu mutlak tidak boleh hamil. Ya, mungkin gitu, Prof. Dari saya untuk penutup aja, Prof. Ya, matur. Pertama, Dr. Aldi, itu data itu harus disimpan ya, Aldi. Iya, Prof. Selamat data itu, aduh, kita untuk apa ngomong berdasarkan paper-paper, tapi kita tidak punya data. Itu senjata, Pak Aldi. Ya, itu satu, ya disimpan dengan baik gitu ya, punya Tania sama itu. Terus kedua, kita kembangkan, Pak Aldi. Ini yang generasi baru ini mesti ya Indonesia itu we are tropical and coastal countries itu lupus tuh mesti berkembang terus karena ya ciptaannya Allah itu ya autoantibody itu juga apa yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak ya. Jadi harus disimpan itu paper itu jadi tahankan ya. Terus tadi memang betul metilprednisolon tadi kan awalnya saya bilang kalau dia pakai dosis 4 mg tok terus tidak ada klinis, it is relatively safe to be allowed a pregnant. Dia boleh hamil. Sebab itu pertanyaan kunci loh Pak. Jadi saya tidak saja di Dr. Tomo, di private itu pasien itu mendesak. Karena kita harus menyadari woman right. Dia akan menanyakan, dok, saya ini kapan boleh hamil ini dok? Nah, dan dia juga baca Pak Aldi. Dia juga baca. Jadi menyikapi begini nih jangan kita terus membuka ini
bantah-bantahan jangan. Kita dengar aja. Apalagi terus pasien itu, dok, saya pulang dari Singapura ini loh yang saya bisa. Wah, ini suatu keuntungan, Pak Aldi. Kita justru belajar. Di Singapura itu kan kuret aja, hasil kuret aja di PCR coba. Kalau kita kan cuma dilihat di bawah mikroskop. Jadi malah kita belajar dari pasien. Terima kasih. Ya. Oke. Pak Seto, menurut saya itu tadi take home message dari Prof. Eri dan Dr. Aldi ya. Sangat bagus. Sahabat sekalian, kita sudah berbicara hampir 1 jam, mungkin sudah habis waktunya. Jadi ini saya kembalikan ke Dr. Seto. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Matur nuwun Prof. Eri, matur nuwun Dr. Aldika dan Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ini banyak pertanyaan yang masuk dan juga yang pesertanya juga banyak, itu 200 lebih. Jadi pastinya sebenarnya banyak yang menarik, tapi memang kasusnya sendiri tidak banyak, tapi tetap berfokus pada ADG karena morbiditasnya juga lumayan tinggi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kali ini, guru kita semuanya, Prof. Dr. Eri Gumilar dan juga Dr. Aldika Akbar. Prof. Saya kasih masukan 2 poin aja ya, Dr. Seto. Saya kasih masukan ya. Pertama itu sudah saya jelaskan waktu hari Senin ya kalau tidak salah ya, waktu Dr. Pandu mimpin itu mengenai masalah apa namanya? Saya dengan Budi Prasetyo sama Didin kan waktu itu bicara mengenai people eliminasi ya. Itu sekarang lupus itu dia ancaman pendatang baru. Jangan lupa loh ya. Walaupun itu jarang, tapi kita mungkin underestimate ya. Jadi Depkes itu sudah melihat, saya lihat dari Prof. Ovi itu data-datanya. Tidak saja yang klasik ya, preeklamsi dan HPV, tetapi ada 2 pendatang baru yang berdiri ketat di belakang itu. Siapa mereka itu? Penyakit jantung pada kehamilan dan lupus, itu 1 ya. Kemudian yang kedua, Pak Seto, coba diupayakan dikomunikasikan dengan Dr. Brahmana ya. Kita juga ingin melihatlah dalam forum ini, forum yang bagus ini, yaitu raise hand itu loh, ya, Dr. Seto. Jadi jangan cuma Q&A, raise hand itu penting loh. Apalagi yang teman-teman jauh sekali ya, kan jadi semacam reuni dan mungkin aja ya teman-teman yang bukan dari Center Surabaya. Nah, kita ingin belajar juga dari mereka ya. Jadi poinnya raise hand itu diupayakan ya, gimana caranya nanti Anda sama Pani. Terima kasih. Terima kasih Prof. Masukannya untuk acara Tanya Apa Saja secara keseluruhan. Jadi kami yang untuk tahun 2022 ini ada beberapa yang baru, termasuk tadi presentasi dari narasumber, termasuk juga kami usahakan memang ada tamu istilahnya, dan termasuk nanti teman-teman yang punya mungkin kasusnya malah banyak di daerah ya. Jadi artinya malah bisa suatu saat nanti bisa presentasi atau minimal kita berdiskusi mengenai kasusnya tersebut, karena di kita mungkin hanya kasus rujukan, tapi mungkin yang menemui langsung kasusnya sel yang ada di daerah. Terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih sekali lagi, waktunya sudah pukul 11 lebih 5 menit. Kami akhiri, kita ketemu lagi di nyata berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Hermanto, Dr. Aldi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.